Saudara-saudara dari Gereja Toraja Jemaat Gunung Putri, bersama tim multimedia kami menyapa saudara-saudara dimanapun berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu dan selamat berjumpa kembali dalam channel Renungan Malam Gereja Toraja edisi Rabu 19 Agustus 2020. Malam ini kita akan terus saling mendukung dalam doa. Pertama kita doakan firman Tuhan. Kita saling mendoakan sebagai keluarga di Jemaat Gunung Putri. Dan kita bersyukur di hari ulang tahun Agustian, anak dari Bapak Paulus Rinding, juga Victoria Firtun Piung, anak dari Bapak Yanes Piung. Juga kita mensyukuri kelulusan anak kekasih kita Pierre Pakan di Perguruan Tinggi Negeri Semarang. Juga kelahiran anak dari keluarga Petrus Songga. Dan kita terus mendukung orang tua dan saudara kita yang sakit, di antaranya opanya Elan, Bapak Rudi Cande, dan kita mendoakan keluarga orang tua kita Ibu Nasution bersama anak-anak dan cucu. Juga kita doakan keluarga Bapak Prayus Rampun, dan kita mendoakan pelaksanaan perjamuan kudus yang akan dilaksanakan 30 Agustus yang akan datang. Dan kita berdoa untuk semua orang tua kita yang ada di Gunung Putri maupun yang ada di berbagai tempat di kampung halaman. Dan kita terus bersyukur ibadah minggu dan kebaktian rumah tangga sudah berjalan dengan baik. Juga kita mendoakan persiapan sidang klasis Pulau Jawa pada bulan September yang akan datang. Dan kita terus berdoa untuk majelis gereja dan pengurus PKB, PWGT, PPGT dan sekolah minggu. Dan terakhir kita berdoa untuk pemerintah kita. Marilah saudara-saudara, saya mengajak kita semua mengerahkan hati dan pikiran datang kepada Tuhan dalam renungan malam. Kita berdoa. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan, berjumpa kembali dalam media virtual untuk merenungkan firman-Mu sebagai kekuatan, hikmat dan berkat dalam perjalanan kehidupan kami. Layakkan kami Tuhan dan ampuni dosa kami, dan berfirmanlah kepada kami semua anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita masih berada dalam tema pemeliharaan yang mendamaikan. Maka firman Tuhan akan kita baca dari kitab Kejadian pasal 33 ayatnya yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan Engkau pun berkenan menyambut aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana perasaan kita ketika kita diperlakukan tidak adil? Kalau kita ditipu, kalau kita disakiti, dihianati, apalagi kalau yang melakukan itu adalah orang yang terdekat dengan kita, saudara kita mungkin, keluarga kita, sesama kita di gereja. Bayangkan saudara-saudara, jikalau ada jabatan atau posisi yang seharusnya milik kita, tetapi direbut oleh saudara-saudara kita dengan menghalalkan segala cara, bagaimana perasaan kita? Dan inilah yang terjadi
di antara kakak beradik Esau dan Yakub, bahkan disebut si kembar. Dalam kisahnya diceritakan, saudara-saudara, 2 kali Yakub menipu Esau. Dengan jalan yang pertama, menjual hak kesulungan dan merebut berkat yang seharusnya milik Esau kakaknya. Karena ketakutannya, akhirnya Yakub lari ke padang Aram, karena Esau akan membunuhnya. Perjalanan waktu sekitar 20 tahun kira-kira. Akhirnya terjadilah perjumpaan yang sangat mengharukan. Perjumpaan bukan perang, bukan perkelahian, melainkan perjumpaan mereka penuh dengan pelukan, dekapan, dan tangisan. Sebenarnya kunci dari kebencian yang merubah menjadi kemesraan berawal dari peristiwa Sungai Yabok, di mana Allah mengubah Yakub menjadi Israel, mengubah hatinya menjadi seorang yang rendah hati, dan mengubah tubuhnya yang menjadi pincang, agar tidak mengandalkan kekuatan dan tipu dayanya lagi, melainkan mengandalkan Tuhan. Dan satu hal yang paling diinginkan Yakub dari Tuhan ialah berkat perlindungan. Berkat ini jugalah atas kerja Roh Kudus mengubah hati Esau dari hati yang penuh dendam menjadi hati yang murah hati, lembut, dan penuh belas kasihan. Saudara-saudara, mungkin kita sering mengalami peristiwa seperti yang dialami Esau dan Yakub. Firman Tuhan mengajak kita semua bahwa ketenangan jiwa, ketenangan batin ternyata bukanlah seberapa banyak harta yang kita miliki, bukan pula seberapa besar jabatan dan kekuasaan yang kita miliki, melainkan seberapa besar kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri dan sesama kita. Cara terbaik dan mulia dalam melampiaskan dendam ialah dengan jalan mengampuni. Saudara-saudara, Tuhan Yesus Juru Selamat kita telah mengampuni dosa kita, telah menganugerahkan banyak berkat dalam kehidupan kita, bahkan menyediakan keselamatan hidup yang kekal di surga. Kasih, berkat, dan pertolongan Tuhan selalu datang dari sesama kita. Karena itu, saudara-saudara, jadikanlah semua orang menjadi sahabat kita, dan kita mau hidup rukun, sehingga dalam diri saudara-saudara dan semua orang kita dapat melihat wajah Allah. Kita dapat menyaksikan dan merasakan kuasa dan pertolongan Tuhan. Karena itu malam ini, marilah kita aminkan firman Tuhan. Selamat beristirahat, Tuhan melindungi kita. Amin. Untuk mengaminkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian Kasih Pasti Lemah Lembut.
Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu khusus tiada batasnya. Mari saudara-saudara, kita bersehati, kita berdoa. Kami tunduk diri di hadapan hadirat-Mu Tuhan, mensyukuri segala kebaikan-Mu sepanjang hari ini. Kalau kami boleh melewatinya dengan berbagai kegiatan-kegiatan, aktivitas dan pekerjaan kami, semuanya karena anugerah kasih dan pemeliharaan-Mu yang kami rasakan. Terima kasih untuk firman-Mu malam ini, mengingatkan kembali arti dan makna persaudaraan di antara kami, dan kiranya Roh Kudus-Mu terus menguatkan, memampukan kami untuk hidup berdamai dengan siapapun sesama kami. Kami saling mendoakan satu dengan yang lain, khususnya di jemaat Gunung Putri di sini. Kami mendoakan anak-anak kami, kami mendoakan saudara-saudara, orang tua kami. Kiranya dari usia masa pertumbuhan sampai usia lanjut, Engkau selalu mempersatukan kami dalam kasih-Mu, memelihara kami, melindungi kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Bapa di surga, berkatilah juga senantiasa pekerjaan dan usaha yang kami tekuni. Juga malam ini kami bersyukur bersama anak kekasih kami, Agustian dan Victoria, yang boleh berulang tahun. Terima kasih Bapa di surga atas pemeliharaan-Mu. Terima kasih untuk kedua orang tua yang Engkau karuniakan dalam membimbing dan mengarahkan semua anak-anak kami menuju masa depan mereka. Juga kami syukuri anak kami Pierre boleh berhasil masuk di Perguruan Tinggi Negeri Semarang. Bapa di surga, terima kasih untuk semua kebaikan yang Engkau anugerahkan dalam hidup kami. Juga kami bersyukur atas kelahiran anak di tengah-tengah keluarga Bapak Petrus Songga. Kiranya kebahagiaan ini semakin meyakinkan mereka bahwa Tuhan selalu hadir dalam kehidupan mereka. Dan kami pun bersama hanya bersyukur kepada-Mu saja. Juga kami berdoa untuk saudara-saudara orang tua kami yang sakit. Kami berdoa untuk opanya Elan di Mataram. Kami berdoa untuk Bapak Rudi Cande di rumah. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan dalam menghadapi pergumulan ini. Di dalam kekuatan, kemampuan yang Kau berikan, ada harapan bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan melalui usaha upaya yang dilakukan tangan-tangan para dokter dan tim medis. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, juga kami berdoa untuk keluarga orang tua kami Ibu Nasution. Berkatilah dalam masa tuanya. Berkati dan lindungi semua anak-anak dan cucu dari orang tua kami ini dimanapun mereka berada. Angel yang akan masuk asrama untuk melanjutkan pendidikannya dalam jurusan keperawatan PGI Cikini. Tuhan berkati. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, juga kami berdoa untuk keluarga kami Bapak Prayus Rampun. Terima kasih Tuhan, ada keyakinan dan ada harapan dalam dirinya.
untuk kembali membangun kehidupan di dalam pengandalan akan kuasa kasih-Mu. Juga kami berdoa untuk pelaksanaan perjamuan kudus yang akan datang. Tuhan, persiapkan diri kami agar kami layak di hadapan hadirat-Mu. Juga kami berdoa untuk semua orang tua kami yang ada di Gunung Putri maupun yang ada di berbagai tempat di kampung halaman kami. Kiranya Tuhan tetap menganugerahkan sukacita, meneguhkan iman mereka dan memberikan kekuatan dan kesehatan hingga hari-hari yang mereka lalui tetap hidup dalam pengharapan akan kuasa kasih-Mu. Juga kami berdoa ya Tuhan, ibadah hari Minggu dan kebaktian rumah tangga yang sudah berjalan di Gunung Putri, Tuhan kiranya tetap memberkati dan melindungi kami, agar penyembahan-penyembahan kami baik di rumah Tuhan maupun di rumah kami masing-masing membawa sukacita, berkat dan perlindungan dari Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk persiapan sidang Klasik 10 Jawa. Berkatilah seluruh panitia, berkati jemaat-jemaat-Mu yang akan mengutus, sehingga persidangan ini berjalan dengan baik. Juga kami berdoa untuk majelis gereja dan pengurus UIG Jemaat Gunung Putri. Kiranya kesehatan dan kesepikiran mereka membuat pelayanan mereka menjadi berkat bagi umat-Mu. Anugerahkan senantiasa kekuatan dan semangat pelayanan. Ya Tuhan, berkatilah pemerintah kami dalam situasi politik. Engkaulah yang melindungi, Engkau yang mengaruniakan hikmat, sehingga segala persoalan bangsa dan negeri ini dapat diselesaikan dengan bijaksana. Bapa di sorga, berkatilah kehidupan kami di tengah-tengah serangan pandemi COVID-19 ini. Biarlah kami tetap hidup dalam kasih dan perlindungan-Mu. Malam ini Tuhan, kami akan membaringkan diri kami untuk beristirahat. Kiranya Tuhan menjaga dan melindungi kami semua, hingga esok pagi kami bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Ampuni dosa kami Tuhan, dengarkan dan layakkan kami untuk datang di hadapan hadirat-Mu setiap saat dalam doa-doa kami. Karena semua doa ini kami persembahkan di hadapan-Mu melalui Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan malam yang telah kita ikuti bersama-sama. Saya ucapkan selamat beristirahat, selamat berjumpa kembali dalam channel Renungan Malam edisi berikutnya. Tuhan memberkati. Shalom.